Pernah nggak sih kalian melihat ada orang yang mempunyai aura wibu itu dijauhkan atau dikucilkan oleh orang sekitarnya? Atau bahkan diri kalian sendiri yang mengalami hal tersebut? Emang salah ya menjadi wibu atau pecinta anime? Emang apa sih yang salah ketika menjadi wibu atau pecinta anime? Sampai-sampai dijauhi dan dikucilkan oleh orang sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apakah wibu itu sama dengan sampah atau enggak. Jadi, kita bahas dulu apakah wibu dan pecinta anime itu sama? Tentu saja kedua kata itu berbeda artinya. Pencinta anime adalah mereka yang menikmati menonton anime, mungkin sesekali membaca manga, dan tahu beberapa karakter populer. Contohnya, aku baru nonton episode terakhir Demon Slayer. Keren banget. Sedangkan wibu adalah versi yang lebih ekstrim dari pecinta anime. Mereka terobsesi dengan budaya Jepang secara keseluruhan, bukan hanya anime. Contoh, aku ingin pergi ke Jepang dan tinggal di Akihabara seumur hidup. Bayangkan seorang pencinta anime dan wibu duduk bersama menonton anime. Si pecinta anime berkata, aku suka Naruto, ceritanya sangat menyentuh. Sementara itu si wibu dengan penuh semangat menjawab, aku belajar jurus tangan Naruto setiap hari di kamar. Suatu hari aku akan menjadi Hokage di sini. Ya, si pencinta anime aja tersenyum ya kan, dan melanjutkan menonton. Sedangkan si wibu mulai melatih jurus-jurus tangan di tengah-tengah ruang tamu. Membuat semua orang yang lewat berpikir mereka sedang melihat latihan kungfu dadakan. What's wrong with that kid? Pada dasarnya pecinta anime dan wibu sama-sama mencintai anime. Tetapi level kecintaan mereka berada pada spektrum yang berbeda. Pencinta anime masih berada di zona nyaman, sementara wibu sudah melangkah lebih jauh dan tenggelam dalam dunia anime dan budaya Jepang dengan sepenuh hati. Jadi, apakah salah menjadi wibu? Tidak ada yang salah menjadi wibu. Sama seperti tidak ada yang salah menjadi pecinta anime. Setiap orang punya cara sendiri untuk menikmati minat mereka. Satu-satunya hal yang penting adalah tetap menghargai orang lain dan tidak memaksakan minat kita kepada mereka. Bahkan kadang-kadang mereka membawa warna dan tawa dalam kehidupan sehari-hari dengan antusiasme dan kecintaan mereka pada budaya Jepang. Dan siapa tahu kan, mungkin suatu hari kamu bisa melihat wibu yang sungguhan menjadi Hokage di dunia nyata. Jadi kenapa sih banyak wibu itu dijadikan bahan olokan dan ejekan? Yang pertama itu eksentrik. Wibu itu seringkali menunjukkan perilaku yang eksentrik dan berbeda dari kebanyakan orang. Seperti memakai kostum anime di tempat umum atau berbicara dalam bahasa Jepang yang tidak sempurna. Orang yang tidak mengerti mungkin merasa ini aneh kan? Weird, all of it weird. Dan lucu, sehingga mereka menjadikannya bahan olokan. Ditambah lagi aura wibu yang terpancar dari cara berpakaiannya, cara berjalannya, postur tubuhnya, dan lain-lain. Hal ini membuat wibu itu menjadi sasaran empuk gitu untuk diolok-olok oleh orang sekitarnya. Yang kedua, stereotip. Ada stereotip bahwa wibu terlalu terobsesi dengan budaya Jepang sampai-sampai melupakan budaya sendiri. Kayak, hey, kapan terakhir kali kamu makan nasi goreng? Jangan-jangan kamu cuma makan sushi tiap hari. Ditambah lagi wibu itu stereotipnya nolak lah, bau bawang lah, goblok lah, cabul lah, dan lain-lain. Ini yang membuat kenapa pada akhirnya ya orang-orang pada langsung menjauhi gitu dan mengolok-olok kalau ada wibu di sekitarnya. Yang ketiga, intensitas. Wibu seringkali menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, yang bagi sebagian orang tampak berlebihan. Kayak, kamu serius nih, kamu latihan jurus tangan Naruto tiap hari. Apakah kamu sudah bisa mengeluarkan Rasengan? Ya kalau orang normal yang melihatnya malu kan. Udah tahu itu karakter fiksi. Ngapain sih ditiru-tiru ke dunia nyata? Alasan kenapa banyak wibu dijadikan bahan olokan dan ejekan biasanya karena mereka menunjukkan antusiasme yang berlebihan terhadap budaya Jepang dan anime. Yang terkadang bisa tampak berlebihan atau aneh bagi orang-orang yang tidak mengerti atau tidak berbagi minat yang sama. Jadi gimana dong? Kan gue memang suka Jepangan, itu gue jadikan sebagai hiburan gue. Tenang aja kok, kalian boleh menyukai hal Jepangan tersebut, tapi ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi jika tidak ingin dijauhi atau menjadi bahan ejekan oleh orang sekitar. Yang pertama, berperilakulah sesuai dengan tempat. Berperilakulah sesuai dengan tempat adalah nasihat bijak yang berarti kita perlu menyesuaikan perilaku kita dengan lingkungan sekitar kita. Ini penting untuk menghindari situasi canggung atau menjadi bahan olokan. Bayangkan, ada seorang wibu bernama Dodi yang sangat mencintai budaya Jepang. Dodi selalu berusaha memasukkan unsur-unsur Jepang dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk memakai kimono ke kantor dan menyapa rekan kerjanya dengan "Ohayo gozaimasu". Suatu hari Dodi harus menghadiri rapat penting di kantor. Dengan semangat dia datang memakai kimono lengkap dengan obi dan kipas lipat. Saat dia memasuki ruang rapat, semua rekan kerjanya menatapnya dengan tatapan bingung. Dodi, kamu sedang syuting film samurai atau bagaimana? Tidak pak, saya hanya merasa lebih produktif kalau berpakaian seperti ini.
Bagus Dodi, kalau kamu merasa lebih produktif, mungkin kita semua harus coba pakai kimono juga. Siapa tahu kita bisa dapat ide-ide brilian seperti dalam anime. Tapi Dodi, bagaimana kalau kita mulai dengan hal yang lebih sederhana? Seperti tidak berteriak kameha saat presentasi. Habis kan jadi bahan olokan oleh orang sekitar. Berperilakulah sesuai dengan tempat. Maksudnya ketika kamu di kantor, berpakaianlah seperti pegawai kantor. Ketika di rumah, silahkan berpakaian seperti karakter anime favoritmu dan latih jurus-jurus ninjamu sepuasnya. Misalnya, bayangkan Dodi yang sama sedang berada di festival cosplay. Di sana kimono dan kipas-lipatnya adalah pemandangan biasa. Bahkan mungkin dia akan menjadi pujian atas kostum dan dedikasinya. Berperilakulah sesuai dengan tempat. Jika kamu berada di lingkungan yang formal, berperilakulah secara formal. Jika kamu berada di lingkungan yang santai dan mendukung hobi unikmu, seperti festival cosplay, berperilakulah sesuai dengan semangat acara tersebut. Ini bukan hanya tentang menghormati tempat, tapi juga membuat dirimu lebih nyaman dan diterima oleh orang-orang sekitarmu. Jadi Dodi, meskipun kita semua mendukung cintamu pada budaya Jepang, mari simpan kimono dan kipas lipat untuk acara-acara spesial. Di kantor, mari kita tetap pakai jas dan dasi, kecuali kalau kita semua sepakat mengadakan hari kostum mingguan. Ini tidak hanya berlaku pada pakaian ya, tapi juga di semua aspek. Yang kedua, hindari stereotip yang sering didapatkan wibu. Seperti yang dibahas di atas, bahwa wibu itu stereotipnya nolak lah, bau bawang lah, goblok lah, cabul lah, ya kalian boleh gitu wibu, tapi tetaplah bersosialisasi. Kalau kalian merasa susah bersosialisasi dengan orang di luar hobi lo, bersosialisasilah dengan orang yang mempunyai hobi sekitar kalian. Habis itu ya mandilah, jangan lu gak mandi. Gimana caranya lu mau bersosialisasi sama orang lain kalau dari jauh aja udah kecium bau-bauan? Lalu ya jangan jadi cabul lah gitu. Ngapain gitu jadi cabul? Jadilah orang yang bisa menghargai dan sopan kepada orang lain. Lu kalau mau cabul gitu sama waifu 2D aja lah, jangan merugikan orang lain lu. Lu jilat tuh keteknya tuh. Itu nggak apa-apa ya kalau sama karakter 2D. Hindari stereotip yang sering didapatkan wibu. Stereotip seperti no lab, bau bawang, goblok, cabul, dan lain seringkali tidak akurat dan merugikan. Setiap orang, termasuk wibu, memiliki kehidupan dan karakter yang beragam. Jadi mari kita berhenti menilai buku dari sampulnya dan mulai melihat orang dari siapa mereka sebenarnya. Dan ingat, meskipun seorang wibu tetaplah menjadi seorang yang cerdas, bersih, sopan, dan sangat menghargai persahabatan. Dan dia tidak bisa menikmati anime kesukaannya tanpa harus mengikuti stereotip yang ada. Jadi, lain kali kalau bertemu wibu lainnya, ajak mereka berbicara dan kenali mereka lebih dalam. Siapa tahu kamu bisa menemukan teman baru yang luar biasa. Bang, itu ada yang cosplay jadi Tsunade. Hah? Di mana?